Pertanyaan Katekismus bagian 1 mengenai iman, siapakah manusia dan jiwa yang kekal? Diambil dari sumber Light of the World Series, Book 3, Chapter 17, Light of the World Series, Book 2, Chapter 5. The Light of the World Series merupakan silabus tahun 1954 mengenai pengetahuan religius di Skotlandia dan berdasarkan Katekismus Doktrin Katolik, Penny Catechism 1933, dan The Catechism Simply Explained oleh Canon Camerata. Pertanyaan Katekismus mengenai iman. Apa itu iman? Iman merupakan kekuatan adikodrati yang memungkinkan kita untuk percaya tanpa meragukan apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Iman ilahi, percaya pada firman Tuhan. Iman manusia, percaya pada perkataan manusia. Mengapa engkau harus percaya pada apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan? Aku harus percaya apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri dan tidak akan pernah menipu maupun ditipu. Bagaimana engkau dapat mengetahui apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan? Aku dapat mengetahui apa yang telah dinyatakan Tuhan melalui pernyataan, pengajaran, dan otoritas Gereja Katolik. Siapakah yang memberi Gereja Katolik otoritas ilahi untuk mengajar? Yesus Kristus memberikan Gereja Katolik otoritas ilahi untuk mengajar ketika Ia bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dari Injil Matius, bab 28 ayat 19. Apakah 5 misteri utama iman kita? 5 misteri utama iman kita adalah kesatuan dan Allah Tritunggal, inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Juru Selamat kita. Apa yang engkau maksud dengan misteri? Yang dimaksud dengan misteri ialah suatu kebenaran yang berada di atas akal budi karena dinyatakan oleh Tuhan. Apakah hanya iman saja yang akan menyelamatkan kita? Iman saja tidak akan menyelamatkan kita tanpa perbuatan baik. Tetapi kita juga harus memiliki harapan dan kasih. Pertanyaan Katekismus mengenai siapakah manusia? Siapa yang menciptakanmu? Tuhan yang menciptakanku. Mengapa Tuhan menciptakanmu? Tuhan menciptakanku untuk mengenal, mengasihi, dan melayaninya di dunia ini, agar aku boleh bersuka cita bersamanya selamanya di surga. Seturut citra dan serupa dengan siapakah Tuhan menciptakanmu? Tuhan menciptakanku seturut citra dan serupa dengan dirinya sendiri. Apakah keserupaan dengan Tuhan ada di dalam raga atau jiwamu? Keserupaan dengan Tuhan terutama ada di dalam jiwaku. Pertanyaan Katekismus mengenai jiwa yang kekal. Bagaimana jiwamu menyerupai Tuhan? Jiwaku menyerupai Tuhan karena jiwaku adalah roh dan kekal. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa jiwamu kekal? Maksudku mengatakan bahwa jiwaku kekal adalah karena jiwaku tidak akan pernah mati. Apakah setiap jiwa memiliki kehidupan ganda? Setiap jiwa memiliki kehidupan ganda, yaitu kehidupan alamiah yang didapatkannya pada saat penciptaan dan kehidupan adikodrati dari rahmat yang menguduskan yang diperolehnya melalui sakramen baptis. Manakah yang harus lebih engkau jaga? Ragamu atau jiwamu? Aku harus lebih menjaga jiwaku, sebab Kristus telah bersabda,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Diambil dari Matius, bab 16 ayat 26. Bagaimana seharusnya kamu menjaga jiwamu? Aku seharusnya menjaga jiwaku dengan mempercayai kebenaran yang ada di dalam syahadat para rasul, dan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan untuk menyelamatkan jiwamu? Untuk menyelamatkan jiwaku, aku harus menyembah Tuhan dengan iman, harapan, dan kasih. Yaitu, aku harus percaya kepadanya, berharap kepadanya, dan mengasihinya dengan segenap hatiku. Jadi, engkau tahu ada 3 hal yang harus dilakukan. Engkau harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, dan engkau harus mempercayai segala hal yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, baik engkau memahaminya ataupun tidak, menyukainya ataupun tidak. Kemudian engkau harus berharap kepada Tuhan, yaitu engkau harus percaya kepada sabdanya dan bahwa Ia akan menyelamatkan dan membawamu ke surga, dengan syarat engkau melakukan apa yang Ia kehendaki untuk engkau lakukan di dunia saat ini. Tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Terkadang sangat sulit untuk menaati perintah Allah dan menghindari dosa. Tetapi kita memiliki janji Tuhan akan surga untuk membantu kita menjadi baik. Dan Ia tidak pernah meninggalkan kita berperang tanpa pertolongan. Ia menolong kita dengan rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia janjikan kepada kita untuk selalu dilakukannya. Tetapi Ia mendesak agar kita memohon kepadanya untuk pertolongan ini. Dan itulah mengapa mengenai harapan, Katekismus berbicara kepada kita tentang doa dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Terakhir, kita harus mengasihinya dengan segenap hati kita, lebih dari semua orang dan segala hal di dunia ini, dan kita harus selalu menghendaki dan berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkannya. Allah kita telah memberitahu kepada kita bahwa kita mengasihinya jika kita menaati perintah-Nya. Mengenal kasih atau mengasihi Allah mengajarkan kita mengenal perintah Allah. Sit nomen Domini benedictum. Terpujilah nama Tuhan.